Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dita Marisa dengan NIM 0502 128 1924 dari Teknik Pertanian kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan air irigasi tanaman dengan menggunakan pola tanam padi jagung padi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari KC, ET0, ETC, dan juga grafik dari ketiga tanaman tersebut. Lalu perhitungan curah hujan efektif dengan curah hujan 10 harian, lalu menghitung kebutuhan air irigasi tanaman. Baiklah, kita simak video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menentukan kebutuhan air irigasi tanaman dengan pola tanam padi jagung padi. Sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi perekonomian Indonesia dan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Peran penting sektor pertanian tercermin melalui kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto nasional, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor hasil-hasil pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan paling rentan terhadap kondisi iklim. Hal ini karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman, terutama kelebihan dan kekurangan air, sehingga informasi karakteristik iklim di musim tanam akan membantu dalam mengelola sistem usaha tani. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Air juga sangat diperlukan untuk kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan usaha-usaha lainnya. Dalam penggunaan air, sering terjadi kurang hati-hati dalam pemakaian dan pemanfaatannya, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan juga kebutuhan air melalui pengembangan, pelestarian, perbaikan, dan juga perlindungan. Dalam pemanfaatan air, khususnya lagi dalam hal pertanian, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta pengembangan wilayah, pemerintah Indonesia melakukan usaha pembangunan di bidang pengairan yang bertujuan agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air. Dalam memenuhi kebutuhan air khususnya untuk kebutuhan air di persawahan, maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan air di persawahan ini kemudian disebut juga dengan kebutuhan air irigasi. Pengertian dari irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara benar, yakni seefisien dan seefektif mungkin agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Air irigasi di Indonesia umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah, dan sistem pasang surut. Salah satu usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah tersedianya air irigasi di sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan air yang diperlukan pada areal irigasi besarnya bervariasi sesuai dengan keadaan. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Besarnya kebutuhan air irigasi juga bergantung kepada cara pengolahan lahan. Selanjutnya ada metodologi. Nah, metodologi yang dilakukan dari perhitungan kebutuhan air tanaman yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan air tanaman potensial atau ET0 dari data stasiun Kenten pada tahun 2020. Yang kedua, menentukan KC dan ETC untuk tanaman padi dan jagung dengan membuat asumsi pola tanam tahun 2020 adalah padi jagung padi. Waktu untuk padi pertama mulai penyiapan lahan pada minggu pertama bulan Januari dengan pola tanam seperti pada tabel di bawah ini. Lalu kita akan menentukan KC tanaman padi dan jagung, menentukan kebutuhan air tanaman atau ETC sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman, lalu membuat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun pada tahun 2020. Selanjutnya, menentukan curah hujan efektif dari data stasiun Kenten
pada tahun 2020 atau curah hujan 10 harian dan menentukan kebutuhan air irigasi. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data untuk menentukan kebutuhan air tanaman potensial atau etanol dari data stasiun Kentern pada tahun 2020. Untuk mendapatkan nilai etanol, kita pertama harus mengetahui terlebih dahulu nilai T-min dan T rata-rata. Nah, ketiga data ini bisa kita ambil atau kita dapatkan dari data online BMKG. Nah, untuk mendapatkan nilai etanol ini, kita menggunakan rumus Blaney-Criddle dengan rumus etanol sama dengan T buka kurung 0,46 T min atau T rata-rata plus 8 tutup kurung. Nah, untuk nilai P ini, karena kita berada pada belahan bumi selatan, maka nilai P-nya yaitu 0,27. Nah, langsung saja, ini saya telah mendapatkan nilai etanol. Kita langsung masukkan nilai P-nya 0,27 atau di sini H10 buka kurung 0,46 dikali T rata-ratanya atau T average di sini plus 8, maka didapatlah nilai 5,46. Lalu bisa didapatkan nilai selanjutnya dengan cara kita blok ke bawah seperti ini. Lalu kita cari nilai etanol rata-rata. Kita gunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok semua data ET 0 dari 1 sampai yang paling bawah tadi, didapatlah nilai etanol rata-rata pada bulan Januari yaitu 5,44. Nah, untuk bulan selanjutnya juga sama seperti itu, kita gunakan rumus yang sama untuk mencari nilai etanol yang di sini, yaitu P dikali 0,46 T rata-rata ditambah 8, didapatlah hasil 5,65. Lalu diblok sama seperti tadi. Dan untuk mendapatkan nilai etanol rata-rata pada bulan Februari, kita gunakan rumus sama dengan average, kita blok dari data 1 sampai data yang paling bawah, didapatlah nilai 5,54. Selanjutnya untuk nilai etanol pada bulan Maret, itu etanol rata-ratanya didapat nilai 5,62 dan pada bulan April didapat 5,59. Pada bulan Mei didapat 5,68, bulan Juni 5,59, bulan Juli 5,55, bulan Agustus 5,67, bulan September 4,11, bulan Oktober 5,59, bulan November 5,58, dan bulan Desember 5,52. Baiklah, kita di sini telah mendapatkan nilai etanol rata-rata dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai etanol rata-rata dari ke-12 bulan ini, nilai etanol rata-rata yang paling kecil yaitu terdapat pada bulan September yaitu sebesar 4,11. Hal ini terjadi karena data pada tanggal 15 September sampai dengan 27 September itu tidak terdata pada data BMKG. Nah, sedangkan nilai etanol rata-rata yang paling tinggi itu terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 5,68. Baik,
Setelah kita lanjut ke penjelasan untuk mencari kebutuhan air tanaman. Kita di sini akan mencari kebutuhan air tanaman dari tanaman padi, jagung, dan padi. Yang pertama, kebutuhan air tanaman padi. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu tabel seperti yang telah saya buat, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan terdapat keterangan ET0, kelembapan, kecepatan angin, durasi periode tumbuh, serta tanggal tanam. Nah, nilai ETO tadi kita masukkan data yang telah kita dapatkan sebelumnya tadi. Dengan nilai kelembapan itu medium 60% dan kecepatan angin medium 3 meter per detik dengan durasi periode tumbuh selama 135 hari dan tanggal tanam mulai dari 1 Januari. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memperkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan menggunakan tabel 7. Penjelasan ini telah pernah kita bahas pada tugas sebelumnya. Untuk tanaman padi, total periode pertumbuhannya yaitu 135 hari dengan tahap awal 30 hari, pengembangan tanaman 40 hari, pertengahan musim 35 hari, dan tahap akhir musim selama 30 hari. Lalu untuk langkah yang kedua, saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman acuan ET0 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, atau 29 hari, dan lain-lain. Nah, kita isi tabel di bawah ini. Tanggal tanam tadi dimulai dengan tanggal 1 Januari dengan tahapan awal 30 hari. Karena tanggal tanamnya 1 Januari dengan tahap awal 30 hari, maka kita buat di sini 1 Januari sampai 30 Januari. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan selama 40 hari, terhitung dari tanggal 1 Februari sampai 10 Maret. Lalu tahap pertengahan musim selama 30 hari, terhitung dari tanggal 11 Maret sampai 15 April. Lalu tahap akhir musim selama 30 hari, terhitung dari tanggal 16 April sampai 15 Mei, dan hari terakhir panen yaitu tanggal 15 Mei. Lalu langkah yang ketiga, kita perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan dengan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin itu sedang. Kita ketahui di sini nilai KC tahap awal yaitu 0,22, nilai KC tahap perkembangan tanaman 0,47, nilai KC tahap pertengahan musim 0,47, dan KC tahap akhir musim 0,26. Dapat dilihat dari data di atas bahwa bulan dan tahap pertumbuhan itu tidak sesuai. Akibatnya nilai ETO dan KC tidak sesuai. Namun nilai tanaman ET dengan rumus ET0 kali KC harus ditentukan setiap bulan. Oleh karena itu, dilakukan penentuan KC secara bulanan yang dilakukan sebagai berikut. Untuk bulan Januari, kita tentukan KC Januari tahap awal yaitu 0,22. Lalu kita lanjut ke bulan Februari, kita cari KC Februarinya. Itu untuk bulan Februari terdapat pada tahap perkembangan tanaman selama 40 hari dengan nilai KC 0,47. Lalu untuk bulan Maret itu terbagi dalam 2 tahapan. Yang pertama 10 hari pada tahap pengembangan dan 20 hari pada tahap pertengahan musim. Untuk 10 hari KC bulan Maret didapatkan nilai 0,47 karena terletak pada tahap perkembangan tanaman, dan 20 hari KC bulan Maret itu didapat 0,47 dan terdapat pada tahap pertengahan musim. Untuk nilai KC Maret, kita gunakan rumus 10/30 dikali 0,47 ditambah 20/30 dikali 0,47, maka didapat hasil 0,47. Untuk bulan April itu terbagi menjadi 2 tahapan.
Dengan 15 hari KC awal itu berada pada tahap pertengahan musim dengan nilai KC-nya 0,47. Maka kita masukkan nilai KC 0,47. Selanjutnya untuk 15 hari bulan April sisanya itu terdapat pada tahap akhir musim dengan nilai KC yaitu 0,26. Maka kita masukkan ke sini nilai KC-nya 0,26. Kita masukkan ke rumus KC April yaitu 15 per 30 dikali 0,47 ditambah 15 per 30 dikali 0,26. Dapatlah hasil 0,37. Dan selanjutnya untuk bulan Mei itu berada pada tahap akhir musim dengan nilai KC tahap akhir musimnya 0,26, lalu kita masukkan ke sini 0,26. Lalu untuk langkah keempatnya kita hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Ini untuk bulan Januari, ET0-nya tadi kita ambil dari data di sini 5,4 dikali dengan nilai KC pada bulan Januari yaitu 0,22, dapatlah hasil 1,19 dan begitu juga seterusnya. Dan langkah yang kelima yaitu kita hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman dengan catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Kita cari untuk bulan Januari itu rumusnya 30 dikali nilai ET0. ET0 dari tabel awal yang tadi. Di sini kita masukkan nilai ET0-nya dikali dengan 30. Maka didapatlah hasil untuk bulan Januari 35,64 dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita di sini terdapat grafik kebutuhan air tanaman ET tanaman padi 1. Selanjutnya untuk tanaman yang kedua yaitu jagung. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita masukkan ke dalam tabel, kita masukkan nilai ET0 yang telah diketahui, nilai kelembapan dan kecepatan angin, lalu durasi untuk periode tumbuh tanaman jagung itu selama 90 hari dengan tanggal tanam mulai dari 15 Mei. Lalu kita lakukan langkah pertama yaitu memperkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan dengan total periode pertumbuhan selama 90 hari, tahap awal 20 hari, pengembangan tanaman 25 hari, pertengahan musim 25 hari, tahap akhir musim 20 hari. Lalu selanjutnya, sama seperti tadi, kita masukkan ke tabel di bawah ini dengan tanggal tanam dimulai dari 15 Mei, dengan tahap awal 20 Mei terhitung dari 15 Mei sampai 4 Juni, tahap pengembangan selama 25 hari terhitung dari 5 Juni sampai 2 Juli, dengan tahap pertengahan musim selama 25 hari terhitung dari 3 Juli sampai 26 Juli, lalu tahap akhir musim selama 20 hari terhitung dari 27 Juli sampai 16 Agustus, dan hari terakhir panen yaitu 16 Agustus. Selanjutnya dari tabel 8 kita masukkan nilai KC pada tahap awal yaitu 0,40, KC tahap perkembangan tanaman 0,80, KC tahap pertengahan musim 1,15, dan KC tahap akhir musim 1,00. Kita masukkan lagi ke tabel di bawah ini. Untuk bulan Mei itu selama 15 hari KC terdapat pada KC tahap awal dengan nilai KC-nya 0,40. Lalu untuk bulan Juni itu untuk 4 hari KC-nya terdapat pada tahap awal dengan nilai KC 0,40 dan sisanya 26 hari dan masuk ke KC tahap pengembangan sehingga nilai KC-nya 0,80. Lalu untuk mencari nilai KC Juni kita gunakan rumus di bawah ini sehingga didapatlah hasil 0,75.
Lalu untuk bulan Juli itu terbagi menjadi 2 hari bulan Juli pada tahap pengembangan dengan nilai KC-nya 0,80, lalu 24 hari terdapat pada tahap pertengahan musim yaitu 1,15, dan 4 hari pada bulan Juli itu terdapat pada tahap akhir musim dengan nilai KC 1,00. Terdapatlah nilai KC yaitu 1,11. Selanjutnya untuk bulan Agustus itu terdapat pada 16 hari KC, yaitu terdapat pada tahap akhir musim dengan nilai KC 1,00. Selanjutnya langkah keempat, kita menghitung nilai ET tanaman dengan rumus ET dikali KC. Sama seperti yang tadi, nilai ET0 itu kita dapat dari tabel yang di atas dikali dengan nilai KC yang telah didapat pada tabel di atas ini. Dapatlah nilai untuk bulan Mei yaitu 2,28 dan seterusnya. Untuk langkah yang kelima, kita hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Kita gunakan rumus 30 dikali dengan nilai ET0 yang ada pada tabel di atas. Didapatlah hasil untuk bulan Mei yaitu 68,40 dan seterusnya. Dan di sini merupakan grafik dari kebutuhan air tanaman yang telah didapat. Selanjutnya, untuk perhitungan tanaman padi yang kedua. Sama saja seperti langkah sebelumnya, kita langsung saja didapatlah hasil nilai ET pada bulan Agustus dengan rumus ET0 dikali KC didapat nilai 1,25 dan sampai dengan bulan Desember 1,43. Dan untuk kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman pada bulan Agustus itu didapatlah nilai 37,62 dan sampai dengan Desember sebesar 42,90. Dan berikut merupakan grafik kebutuhan air tanaman padi yang kedua. Nah, selanjutnya untuk dari ketiga data yang telah kita cari sebelumnya, itu kita bisa gabungkan ketiga data dan kita masukkan ke dalam tabel di samping ini dengan nilai ET dari bulan Januari sampai Mei yang telah diketahui, bulan Mei sampai Agustus yang telah diketahui, dan Agustus sampai Desember yang telah diketahui sebelumnya. Nah, lalu data ini kita masukkan ke dalam grafik di sini. Di sini merupakan ketiga grafik dari tanaman padi, jagung, dan padi dari kebutuhan air tanaman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari curah hujan harian yang didapat dari stasiun Kenton tahun 2020. Nah, di sini saya telah mengambil data dari data online BMKG dengan curah hujan selama 10 harian dan telah saya masukkan ke dalam tabel berdasarkan 10 hari. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10, lalu tanggal 10 sampai tanggal 20, dan tanggal 21 sampai tanggal 31 sesuai dengan data yang telah saya ambil di data online BMKG. Lalu untuk mencari jumlah hari hujan dari 10 hari pertama atau dari hari pertama sampai hari ke-10, itu kita gunakan rumus SUM. Sampai dengan SUM, buka kurung, kita blok data dari tanggal 1 sampai tanggal 10, didapatlah hasilnya 19,1. Dan untuk jumlah hari hujan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu rumusnya sama, tetapi yang kita gunakan yaitu data dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Begitu juga untuk yang jumlah hari hujan dari tanggal 21 sampai 31 itu kita gunakan rumus SUM, tetapi data yang diambil itu dari tanggal 21 sampai 31 dan begitu juga seterusnya. Ini sudah dimasukkan semuanya ke dalam tabel.
Selanjutnya di sini kita akan mencari periode curah hujan efektif 10 harian dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini ada periode pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan periode 2 dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan periode 3 dari tanggal 21 sampai 31. Dan untuk mencari nilai P di sini kita menggunakan tabel 6, curah hujan dan curah hujan efektif. Nah, kita mulai saja dari yang P1 di sini. Itu karena di sini 19,1, maka kita misalkan di sini 19,1 itu terletak pada antara 10 dan 20. Maka nilai P yang digunakan yaitu 0 ditambah yang di bawahnya ditambah 2 dibagi 2, maka dapatlah hasilnya 1. Dan untuk yang di bawah, untuk bulan Februari yaitu periodenya 77,8, yaitu terletak antara 70 dan 80. Maka nilai P yang digunakan yaitu 32 ditambah 39 dibagi 2, didapatlah hasil 35,5. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk mencari nilai PE di sini, kita gunakan rumus buka kurung 0,6 dikali nilai P dikurang dengan 10. Di sini pengurangan 10 itu terjadi karena nilai P di sini kurang dari 75. Maka didapatlah hasilnya min 9,4. Dan untuk yang kedua, ini nilai P-nya 35,5 yang artinya lebih kecil daripada 75. Maka rumusnya masih sama seperti tadi, 0,6 dikali nilai P dikurangin 10. Nah, untuk yang ketiga ini, nilai P-nya kan lebih besar daripada 75. Maka rumus yang kita gunakan yaitu 0,8 dikali nilai P dikurangin dengan 25. Terus seterusnya sampai dengan yang这一次我真的睡着了。 yaitu tanaman bulanan dikurangin dengan PE 10 harian yang pertama. Itu didapatlah hasil 45,04 dan seterusnya sama saja rumusnya. Lalu selanjutnya
Sama 睡着 saja 了。 dengan IN bulanan yang bulan Februari, kita gunakan IN bulan Februari dibagi 30 dan seterusnya sehingga didapatlah hasil penetapan kebutuhan air irigasi tanaman padi sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kebutuhan air irigasi tanaman jagung atau tanaman yang kedua dengan nilai ET0 tahap pertumbuhan, KC, ET tanaman tahap pertumbuhan, ET tanaman bulanan, P dan PE yang telah diketahui sebelumnya. Untuk nilai IN harian, itu sama seperti tadi, kita gunakan rumusnya yang ET tanaman bulanan dikurang dengan nilai PE 10 harian. Didapatlah hasil 33,4, lalu bisa kita tarik ke kanan sehingga didapat 3 data ini. Lalu selanjutnya untuk bulan Juninya, kita gunakan ET tanaman bulanan pada bulan Juni dengan PE 10 harian pada bulan Juni pula. Dapatlah hasil 93,1 dan 130,3. Dan untuk bulan Julinya, kita gunakan ET tanaman bulanan bulan Juli dengan PE sebesar min 3,4, didapatlah hasil 187,1 dan seterusnya. Begitu juga untuk bulan Agustus. Nah, untuk kebutuhan air irigasi tanaman jagung bulanan atau IN bulanan itu sama seperti tadi, kita gunakan rumusnya yang IN hari pada bulan tersebut dibagi dengan 30. 我真的睡着了。 Dapatlah hasil 1,1. Dan yang untuk IN yang kedua, kita gunakan IN harian yang kedua pada bulan tersebut dibagi dengan 30 dan begitu juga yang ketiga. Dan untuk yang bulan selanjutnya, kita gunakan IN bulan selanjutnya yang pertama dibagi dengan 30 dan begitu juga seterusnya. Sehingga didapatlah hasil penetapan kebutuhan air tanaman irigasi tanaman jagung sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk penetapan kebutuhan air irigasi tanaman padi yang kedua, itu sama saja rumusnya sehingga didapatlah nilai IN harian dan IN bulanan sebagai berikut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun salah perhitungan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.